lagi dengan saya Gayu Mangsuli Putri di podcast DKC Menimba Ilmu Part 1. Di sebelah saya sudah ada Kak Diah Pramudari selaku pembina Kwarcap Kota Tegal, teman-teman semuanya. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya berpodcast bersama kami, belajar bersama kami. Dengan senang hati. Ya teman-teman semuanya, di part kali ini Kak Diah didatangkan untuk menginspirasi kita semua dan menjawab segala pertanyaan yang akan kami tanyakan Kak. Nanti mohon dijawab ya Kak ya. Insya Allah. Ya, maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung sosoknya Kak Diah ini seperti ini teman-teman semuanya, cantik jelita seperti saya mungkin. Oke. Kak Diah ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Saya bacakan dulu untuk Kak Diah ini ternyata sebagai ketua tim 1 penggerak PKK Kota Tegal, betul ya Kak ya? Iya, Kak Diah ini ketua tim 1 penggerak PKK Kota Tegal teman-teman semuanya. Selain itu, ternyata Kak Diah ini notaris loh. Betul Kak, notaris Kak? Iya, betul. Betul sekali Kak Diah ini tadi sudah cantik, pintar lagi jadi notaris. Kak Diah ternyata lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung tahun 1994. Iya. Kemudian Kak Diah merupakan lulusan dari Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok tahun 2012. Keren banget. Beri plus dulu untuk Kak Diah teman-teman. Terima kasih. Keren banget ya. Semoga Kak Diah bisa menginspirasi kita semua. Dan perlu rekan-rekan ketahui, Kak Diah ini ternyata istri dari Kak Jumadi, yaitu Wakil Wali Kota Tegal yang sekaligus menjabat sebagai Kak Kwarcap Kota Tegal. Oke Kak, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya dulu nih, kenapa sih Kak Diah itu terjun ke dunia kenotariatan itu, kenapa Kak? Iya, jadi pada awalnya memang pada waktu lulus SMA itu ya sengaja nggak sengaja sih saya memilih jurusan Fakultas Hukum gitu, karena memang ada ketertarikan juga dengan hukum di Indonesia. Kemudian setelah itu saya sempat bekerja di bank di Jakarta. Disitulah saya ketemu sama Bapak. Nah setelah itu saya memilih untuk di rumah untuk membesarkan anak-anak saya. Setelah anak-anak besar timbul semacam keinginan untuk memberi contoh kepada anak-anak, untuk memotivasi anak-anak bahwa mama sudah tua pun masih semangat untuk sekolah. Dari situlah kemudian saya mengambil S2 Kenotariatan dan sampai saat ini saya berprofesi sebagai notaris. Oke, berarti Kakak lanjut S2 itu sudah punya anak Kak? Betul. Benar-benar menimba ilmu itu nggak menuntut usia ya Kak ya? Betul, semangat. Keren banget. Ternyata begitu teman-teman, sekilas cerita dari Kak Diah. Dan mungkin sampai saat ini Kak, gimana sih cara menjadi wanita yang menuntut ilmunya itu kokoh banget, kuat banget gitu, sampai Kakak sendiri sudah punya anak tapi tetap menuntut ilmu. Itu gimana Kak? Tips and triknya mungkin? Ya, jadi pertama yaitu seperti yang saya sampaikan bahwa saya ingin memotivasi anak-anak saya gitu ya, karena kebetulan anak-anak saya itu 3 perempuan semua. Jadi kemudian yaitu seperti karena saya merasa bahwa kita perempuan itu sudah diberi kemampuan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laki-laki. Jadi menurut saya harus memanfaatkan apa yang telah dikaruniai oleh Allah itu. Jadi saya merasa bahwa saya bisa, kemudian saya berusaha, saya dengan sekolah lagi, dan insya Allah ya kemudian saya menyadari bahwa kita kaum perempuan itu diberi kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, sehingga saya merasa saya mampu untuk berkiprah di bidang hukum dan saya memilih untuk mengambil kenotariatan. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jadi notaris nih bisa banget ya mengikuti jejak Kak Diah ini, keren banget. Dan aku pernah baca tuh tentang Kak Diah ternyata bukan dulu sih, keturunan ini ya Kak ya? Iya, gitu ya? Ya alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan Kak? Iya, jadi memang alhamdulillah saya secara garis darah itu masih keturunan dari Raja Mataram, dari Solo tepatnya, dari Solo, dari Mangkunegaran.
Jadi dari ayah saya, dari kakek saya itu adalah keturunan dari Mangkunegaran II, Pangeran Sambernyowo. Iya. Ternyata beliau ini berdarah biru, teman-teman. Betul ya, Kak? Iya, Oke, alhamdulillah. teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak, tanggal 21 April ini identik dengan Hari Kartini, Kak. Iya, Juga betul. seperti emansipasi wanita Iya. ya. Mungkin menurut Kakak, sosok Kartini menurut Kak Dia itu seperti apa, Kak? Iya, jadi seperti kita ketahui bersama, sudah barang tentu tanpa perjuangan dari Ibu Kartini yang memperjuangkan kemajuan derajat kaum wanita, mungkin kaum wanita akan selamanya tertindas. Yang membuat kita takjub adalah pada saat itu di masa beliau hidup itu masih banyak pikiran-pikiran yang kolot karena budaya-budaya yang lama. Dengan keberanian beliau menerobos semua itu, dengan pemikirannya yang maju, maka saat ini keberadaan kaum wanita bisa dikatakan sudah sederajat dengan kaum pria, dengan tidak mengurangi kodratnya. Jadi sosok Kartini ini adalah seorang pejuang. Walaupun beliau berjuang tanpa mengangkat senjata, namun jasanya akan dikenang oleh semua insan selamanya. Jadi kita tahu juga semua bahwa banyak pemikiran-pemikiran beliau yang hidup mungkin lebih dari 1 abad yang lalu, tapi sampai dengan saat ini itu masih relevan dengan kehidupan sekarang. Mungkin ada beberapa yang bisa saya kutip ya dari pemikiran-pemikiran beliau. Ini akan saya bacakan salah satunya beberapa, yaitu yang pertama, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Kemudian, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Kemudian, tidak menjadi soal bagaimana caranya mengabdi kepada kebaikan, asal baik saja. Lalu, dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Luar biasa ya, saya kagum sekali dengan beliau. Oke, itu merupakan sosok Kartini menurut Kak Dia ya. Iya. Tadi sudah bertanya tentang sosok Kartini menurut Kak Dia. Kita lanjut lagi, kalau misalnya pendapat Kak Dia nih tentang perempuan yang menjadi seorang pemimpin, itu seperti apa, Kak? Oh iya, perempuan pemimpin. Jadi memang keadaan kita saat ini itu tidak terlepas dari perjuangan Ibu Kartini. Kita semua tahu bahwa sekarang perempuan banyak menempati posisi-posisi strategis menjadi seorang pemimpin, baik itu di perusahaan atau di organisasi, kementerian-kementerian. Menteri kita juga sudah beberapa periode presiden juga banyak diduduki oleh para wanita. Jadi memang Tuhan itu mengkaruniai perempuan itu akal budi yang sama dengan kaum pria. Karunia itulah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan dengan apa? Dengan menjaga harkat dan derajat kaum wanita dan mengoptimalkan kemampuan yang kita beri itu untuk kemajuan sesama manusia. Baik, ternyata itu merupakan Kartini itu membawa dampak besar bagi wanita di Indonesia. Sangat, ya, Kak, ya? sangat. Oke, ya mungkin teman-teman kita sebagai wanita nih khususnya nggak boleh minder, khususnya gitu ya. Jadi kita harus selalu bersemangat bahwa kita ini sudah setara dengan teman-teman yang laki-laki, teman-teman. Oh iya, ada yang terlupa, ada yang terlewat. Oke. Mengenai pemimpin wanita tadi, jadi memang sebagaimanapun, setinggi apapun posisi seorang perempuan di luar, di dalam karir, di organisasi atau di manapun, namun ketika dia kembali ke rumah, ketika dia kembali ke keluarganya, wanita berada satu saf di belakang suaminya, berada satu saf di belakang imamnya. Itu. Oke, itu perlu digarisbawahi juga ya, Kak ya, tentang kita juga harus selalu nurut sama suami apabila kita sudah berkeluarga. Iya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman, sudah beberapa pertanyaan yang kita ajukan tadi ke Kak Dia. Nanti kita akan next pertanyaan lagi, namun jangan kemana-mana,
Nanti kita akan kembali lagi tetap di podcast DKC Menuntut Ilmu. Halo Sobat Pramuka Penegak dan Pandega Kota Tegal, kembali lagi di DKC Menimba Ilmu part 1. Oke Kak, kita sudah bertanya-tanya dengan Kak Diah beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab dengan sempurna. Sekarang kita akan melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, yaitu kita akan bertanya lagi nih Kak. Iya, di sini kita mau bertanya makna perjuangan Kartini nih Kak bagi perempuan di masa sekarang atau modern itu seperti apa sih Kak? Jadi saya yang lahir 1 abad lebih dari zaman Ibu Kartini, apalagi anak-anakku juga ini yang lahir jauh lebih lama dari zaman Ibu Kartini, sudah barang tentu tidak bisa langsung membandingkan bagaimana kehidupan sebelum zaman Kartini dan kehidupan sesudahnya. Jadi kita selama ini hanya bisa belajar dari mengetahui kondisi pada zaman kehidupan Ibu Kartini dari literasi-literasi yang kita baca. Saat ini kita sudah berada dalam keadaan, dalam kondisi yang kita semua bisa mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Kita bisa berekspresi, kita bisa menyuarakan pendapat, kita bisa berkreasi. Nggak kebayangkan kalau dulu nggak ada Ibu Kartini, kalau dulu Ibu Kartini tidak berani mendobrak semua pemikiran lama itu, tentu kita masih dibatasi untuk dapat mengenyam pendidikan. Saat ini malahan semua anak diwajibkan untuk masuk ke sekolah, tidak melihat perbedaan jenis kelamin, tidak melihat gender. Maka atas segala yang telah kita terima pada saat ini, kita harus bersyukur dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo sekolah, ayo belajar setinggi-tingginya, ayo kita bersosialisasi, ayo kita mencari ilmu dan kita berlatih. Dengan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekolahlah setinggi-tingginya. Walaupun misalkan nanti kita akan mendidik anak-anak di rumah, dalam arti tidak berkarir, namun pendidikan atau cara mendidik anak-anak yang di rumah itu juga ditentukan oleh tingkat pendidikan kita. Sebagaimana tadi yang quote Ibu Kartini yang saya kutip, bahwa dalam tangan anak terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Oke, baik. Teman-teman semuanya, berarti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Diah itu saya kutip lagi. Yang pertama, mendapatkan kesetaraan dalam hal pendidikan ya Kak ya? Iya. Itu pastinya karena jasa dari Ibu Kartini, jadi kita masih bisa bersekolah sampai saat ini dan sekolah pun tidak memandang dulu, gitu teman-teman semua. Baik, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di podcast DKC Menimba Ilmu. Sampai jumpa. Dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di DKC Menimba Ilmu part 1. Oke Kak Diah, tadi kita sudah bertanya banyak pertanyaan dan sudah dijawab oleh Kak Diah teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pertanyaan selanjutnya menurut Kak Diah nih, cara menjadi Kartini di masa kini untuk generasi milenial khususnya generasi perempuan yang sangat luar biasa ini pada tahun ini, kira-kira itu seperti apa Kak? Iya, baik. Jadi harapan saya pun masih belajar ya, masih mencoba untuk menjadi sosok Kartini masa kini yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi sosok Kartini masa kini yang saya harapkan itu adalah wanita mandiri yang mempunyai kemampuan kemandirian baik secara finansial maupun kepribadian, cerdas dan berdaya guna, mempunyai kemampuan untuk berbuat minimal bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dan bagi lingkungannya. Saya ada beberapa tips untuk menjadi wanita Kartini saat ini. Yang pertama adalah berpikiran positif. Jadi kita selalu harus mempunyai pikiran positif, karena pikiran dan energi positif yang ada di diri kita itu akan kembali positif untuk kita. Energi negatif yang kita keluarkan itu akan kembali merupakan menjadi energi yang negatif juga untuk kita. Kemudian yang kedua itu tipsnya adalah
menjadi wanita yang cerdas dan berani. Kalau kita melihat ke kehidupan Kartini di masa lalu, jadi memang Kartini itu merupakan sosok wanita yang cerdas dan juga berani. Itu tercermin dari keberanian beliau untuk menyuarakan apa yang menjadi pemikirannya sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita sampai saat ini. Ini kemudian tips yang ketiga adalah mungkin peka dengan lingkungan. Ini juga yang saya lihat dari sosok Ibu Kartini, bahwa pada saat itu beliau mempunyai kepekaan terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya dia. Beliau pada saat itu melihat bahwa kenapa beliau tidak diperbolehkan untuk bersekolah lebih tinggi. Nah, ini yang kemudian beliau rasakan dan kemudian beliau utarakan dan beliau dobrak sehingga mampu merubah kehidupan dan mengangkat derajat kaum wanita sampai saat ini. Nah, ada juga ini tips yang keempat adalah bersosialisasi. Jadi kita kaum wanita, marilah kita bersosialisasi, karena dengan bertemu dengan banyak orang yang berasal dari latar belakang yang bermacam-macam, sudah barang tentu bisa membuka wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, tips berikutnya adalah bersosialisasi. Jadi saya menghimbau kepada anak-anakku untuk tetaplah bersosialisasi, karena dengan bertemu dengan banyak orang yang berasal dari latar belakang yang berlainan, bermacam-macam, bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah juga pengetahuan kita. Tips selanjutnya dari saya adalah percaya diri bahwa kita bisa. Jadi kita sebagai perempuan mungkin kadang-kadang punya perasaan atau punya pemikiran, aduh bisa nggak ya saya mencapai cita-cita saya itu, bisa nggak ya saya melakukan ini. Mari kita tumbuhkan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa. Dengan apa? Dengan membuktikan kita melakukan usaha dan insya Allah kita bisa. Kemudian tips berikutnya adalah tanamkan kesadaran bahwa wanita itu adalah makhluk yang istimewa. Mungkin tadi di awal sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa memang Allah menciptakan manusia itu juga wanita itu mempunyai kemampuan dan akal budi yang sama. Kita diciptakan memang sebagai makhluk yang rapuh sekaligus makhluk yang kuat. Nah, modal itulah yang harus kita pegang dan harus kita manfaatkan. Mari kita buktikan bahwa wanita juga bisa melakukan seperti apa yang dicita-citakannya. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah ada beberapa tips yang Kak Diah sampaikan nih, mungkin mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya bermanfaat kalau kita semua. Bisa dicatat atau bisa untuk refleksi diri kita, gimana sih cara untuk menjadi Kartini masa kini supaya kita bisa lebih sukses dari pada masa lalu. Betul. Iya. Mungkin itu Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita juga sama-sama masih belajar. Sama-sama, saya juga terus belajar. Ya Kak Diah sangat menginspirasi kita semua. Baik teman-teman yang ada di rumah, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup nih Kak, kita ada beberapa cindera mata untuk Kakak untuk kenangan. Masya Allah. Mungkin teman-teman bisa diambilkan dulu. Ya, ada beberapa kenang-kenangan dari kita untuk Kakak nih. Yang pertama kita akan kasih buket buat Kakak. Selamat Hari Kartini, Kak. Terima kasih. Buket ini saya persembahkan untuk anak-anakku, kaum perempuan dan untuk seluruh wanita. Terima kasih. Sama ini ada sedikit untuk mengenang bahwa kita pernah berpodcast bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya teman-teman semuanya, mungkin itu apa yang telah kita sampaikan dan Kak Diah sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dari Sahasta Media yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Diah. Sama-sama. Terima kasih dari Cabang Kota Tegal, dan terima kasih keluarga Cabang Kota Tegal telah mendukung dan mensupport, memfasilitasi kita dalam bermedia sosial ini. Saya Gaya Mangsuli Putri mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka. Salam.